tentang kebijakan. Biasanya di anak-anak kita di sekolah SDIT, ASN dan segala macam, yaitu larangan menerima hadiah. Larangan menerima hadiah. Kenapa guru tidak boleh terima hadiah? Terkait hadiah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadiah dengan sogo itu beda tipis. Saya ulangi, hadiah dengan sogo itu beda tipis. Namanya tanda terima kasih lah, lain-lain. Hadiah itu hukum asalnya boleh ya, hukum asalnya boleh, bukan sunnah. Hukum asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan saling mencintai, akan timbul chemistry hati. Ini hukum asal hadiah. Hadiah boleh, cuma nanti ada perincian. Ada hadiah itu yang menjadi terlarang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal umali gulul, hadiah untuk para pemangku jabatan sogok. Paham di sini pembahasannya. Di awal Rasul sebut hadiah itu boleh. Anak kasih hadiah ke bapak kasih hadiah ke anak, teman kerja kasih hadiah ke kerja. Tapi nanti ada ternyata perinciannya, ada takhsis dari keumuman tadi, ada pengecualian. Itu apa? Hadaya al-umali gulul, hadiah untuk pemangku jabatan, orang-orang yang punya jabatan, guru itu punya jabatan, dan lain-lain itu adalah sogok. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amal farazaqnahu rizqan faman akhadha ba'da zalik fahuwa gulul. Barang siapa yang kami telah tunjuk, kami tugaskan dengan suatu jabatan dan kami kasih gaji, perhatikan, sudah kami kasih gaji atas kerjanya, maka barang siapa yang cari-cari di luar itu, masih dapat di luar itu, maka itu namanya sogok. Jadi di sini kita batasi. Cluenya hadiah kalau latar belakangnya jabatan, sogok. Saya ulangi, hadiah yang latar belakangnya apa? Latar belakangnya apa tadi? Jabatan, itu sogok. Makanya Ibnu Lutbiyah, dulu ada sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Beliau petugas zakat. Beliau petugas zakat Nabi SAW, ditugas untuk tarik zakat. Kemudian pulang tarik zakat, dia dikasih hadiah. Dia sampaikan ke Rasul, ya Rasulullah, ini uang zakat, adapun yang sedikit ini hadiah untuk aneh. Dikasih apa? Dikasih kaum yang di sana. Rasul murka ya, Rasul naik mimbar, Rasul umumkan, ini ada apa gerangan? Orang yang udah kami utus, kami kasih jabatan, kerja, kemudian tiba-tiba dia bilang ini zakat, ini hadiah untuk anak. Apa kata Rasul di kuncinya? Coba seandainya dia duduk di rumah bapak dan ibunya, lihat apakah dikasih hadiah atau tidak. Jadi barometernya apa tadi? Jabatan. Hadiah yang latar belakangnya jabatan. Atau hadiah dari orang yang butuh jasa kepada penyedia jasa. Dia punya jabatan plus dia pegang handle jasa ini, dia yang pegang, pengurusan ini dia yang pegang, maka ini disebut sama Rasul apa? Sogok. Kenapa hadiah kepada para pekerja? Ini kita bedah ya, mana yang ASN, pegawai negeri, mana yang karyawan swasta. Ini berlaku untuk keduanya. Nanti bagaimana turunannya, bagaimana hadiah yang boleh, ini pun panjang ternyata ya. Baik, tadi sampai mana? Apa yang saya bilang sebelumnya? Hadiah. Hadiah itu apa sih? Kenapa para pemangku jabatan tidak boleh menerima hadiah? Karena ada namanya tuhmatul khianat. Ada kecurigaan berkhianat, atau nanti pilih kasih, atau nanti tidak adil ketika mengambil sikap. Seorang guru kalau sering dapat hadiah dari wali murid, nasi bungkus, nasi kotak dikotakin, handphone dibelikan, sepeda motor dibelikan, itu nanti kalau nilai anak gemetar tangannya. Lihat jam, wah ini dari uminya. Lihat handphone, wah ini uminya kasih. Gemetar, nggak bisa dikasih nilai. Paham sampai di sini? Itu tuhmatul khianat. Ini contoh kecil.
Dan ini berlaku bagi para pemangku jabatan yang udah ada gajinya. Maka yang lebih dari itu, lepas dari itu namanya sogok. Kita fokus ke guru saja skop kecil. Biasanya sering ya di akhir tahun, terima kasih tidak memberi hadiah kepada guru-guru kami. Kan gitu bahasanya di pondok segala macam. Kaum muslimin pahamnya cuma hadiah, padahal larangannya tidak hadiah. Maksudnya apa? Larangan tidak terbatas hadiah. Tuhmatul khianat tadi bukan cuma disebab hadiah. Para ulama sebutkan, innal mubaha fil bai' wa syira' kal hadiah. Sesungguhnya pilih kasih, perlakuan khusus ketika jual dan beli itu juga hadiah. Contoh, gurunya nggak dikasih hadiah, iya, nggak dikasih hadiah sama wali murid, iya. Tapi kadang kalau wali kelas belanja sering dikasih diskon. Apa beda diskon dengan hadiah? Bedanya apa? Gemetar nggak hatinya pas nilai? Iya atau tidak? Setiap ustadz, kalau ustadz yang belanja diskon 30%, itu hadiah atau tidak? Maka cuma sebut pilih kasih, perlakuan khusus ketika jual dan beli itu sama dengan hadiah. Itu kan pemberian juga. Hadiah itu kan wujudnya kotak gitu ya. Tapi kalau sering dikasih diskon, sering dapat manfaat nggak si gurunya? Iya. Coba kalau dia nggak guru, duduk di rumah, dikasih hadiah nggak sama wali murid? Dikasih diskon nggak sama wali murid? Nggak. Ini juga bagian. Karena kalau dia sering dapat diskon, karena statusnya ya, karena jabatannya, dia dapat diskonnya sama dengan hadiah. Itu kan kalau nilai juga gemetar. Waduh, saya tak boleh dikasih diskon, tak boleh dikasih diskon, sama pas menilai juga nggak berlaku. Sebaliknya, atau guru yang jualan, karena statusnya guru, wali murid jadi langganan, sering ngasih tender. Kira-kira langganan non langganan perlakuan khusus atau tidak? Perlakuan khusus atau tidak? Iya, di bank aja ada apa? Nasabah prioritas gitu ya. Orang antri panjang, nah giliran si bos datang itu dibukain sama satpamnya, dikawal sampai ke ruang prioritas gitu ya. Langganan beda. Jadi karena statusnya guru gitu ya, wali murid jadi langganan, sering kasih tender. Bahkan kalau lebih ambil aja ustadz kembaliannya gitu. Kembaliannya buat ustadz aja gitu. Sama dengan hadiah. Itu juga ada tuhmatul khianat. Ada apa? Kecurigaan. Nanti kalau ngasih nilai ingat, aduh orang tuanya sering kasih tender, orang tuanya sering kasih proyek pesanan skala besar, kita nggak bisa adil ngasih nilai. Ini namanya hadiah. Makanya tadi ya, yang secara zahir hadisnya memang hadiah, tapi perlakuan khusus juga bagian dari hadiah. Yang intinya dia dapat manfaat karena apa? Karena jabatannya. Makanya para fuqaha sebut untuk qadi, aturan untuk hakim di dalam Islam, ini hakim syar'i ya, bukan hakim pengadilan negeri, enggak, hakim syar'i. Yang dulu punya jabatan hakim Ibnu Hajar Al-Asqalani itu qadi, atau qadi Ibn Iyad, qadi Suraih, ini pemangku jabatan. Itu dalam Islam mereka nggak boleh beli di pasar, nggak boleh jualan. Kenapa? Ya kalau beli namanya pemangku jabatan sering kasih diskon, dan mereka nggak boleh jualan. Karena pemangku jabatan jualan, gubernur punya toko bangunan, nanti semua proyek ke sini larinya. Pesannya kemana? Toko bangunan gubernur atau yang lain-lain. Pemangku jabatan sekalian jualan, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Karena ada apa? Tuhmatul khianah. Ada nanti tuduhan kecurigaan. Jadi tadi ya, maka para pemangku jabatan tidak boleh dapat hadiah. Kalau pegawai negeri dan turunannya, kapan mereka boleh dapat hadiah? Yang boleh atau yang bisa membuat mereka dapat hadiah cuma undang-undang. Saya ulangi, cuma apa? Undang-undang. Itu yang boleh. Contohnya kalau pemangku jabatan, pegawai negeri, pejabat, dia punya walimah, itu ada undang-undangnya. Tamu yang hadir, seberapa kaya pun pengusahanya, itu bolehnya kalau kasih ampau itu maksimal 1 juta. Kalau di atas 1 juta nanti gratifikasi. Bisa dipahami? Undang-undang. Berarti kalau semua yang hadir ngasihnya 1 juta, itu boleh untuk dia. Karena undang-undang telah membolehkan. Tapi di atas 1 juta ada tuduhan apa?
gratifikasi, sogok. Jadi tadi ya. Tapi kalau karyawan swasta banyak ya, boleh nggak ada kurir datang gitu ya, kemudian nggak genap, ambil aja Pak gitu ya, kan gitu. Ambil aja untuk kurirnya sisanya, boleh atau tidak? Atau yang seperti ini, kalau karyawan tadi bergerak di bidang swasta, kapan mereka berdapat hadiah? Pertama, mereka berdapat hadiah kalau diizinkan oleh owner. Kalau diizinkan oleh owner. Kalau negara, undang-undang. Tapi kalau swasta, ini owner. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebut, kalau kami sudah kasih tugas, jabatan, kalau kalian mengambil lebih dari itu, bahkan 1 jarum jahit, itu namanya sogok. Ada salah seorang sahabat kulit hitam Ansor, dia mendengar ketatnya Islam, akhirnya mundur. Ya Rasulullah, ani nyerah, ani nggak mau punya jabatan berat gitu ya, karena dikasih hadiah nanti jatuh ke sogok. Kemudian Rasul timbang, kalau gitu gini saja, ente kerja, nanti kalau dapat hadiah lapor dulu, ke aneh. Nanti kalau aneh kasih ambil, tapi kalau aneh nggak kasih ya udah terima saja. Ini rumusnya. Berarti kalau nanti ke swasta, ini yang mengizinkan siapa? Owner. Kalau Rasul kepemimpinannya kan tidak demokrasi ya, tidak suara rakyat dan undang-undang. Rasul bisa memutuskan seperti raja ya. Jadi tadi kalau itu swasta, kalau dapat hadiah kasih kemana? Ke owner atau orang yang berwenang di sana. Kalau diizinkan, ya sudah, berarti boleh dibagi. Tapi tergantung aturannya. Tapi kalau swasta memang ada regulasinya. Uang tips ini hukum untuk uang tips. Kalau regulasinya sudah ada dari yayasan kah, dari perusahaan kah, karyawan tak boleh terima hadiah, maka nggak boleh secara mutlak. Kalau sudah owner yang bilang nggak boleh, maka swasta tidak boleh. Kalau negeri itu tunggu undang. Jadi tadi ya, hadiah untuk pemangku jabatan bukan sebatas hadiah yang berwujud indah, bahkan sering dikasih diskon, itu juga bagian dari hadiah. Sampai-sampai para ulama mazhab Syafi'i, ulama klasik sebutkan, kalau seorang pemangku jabatan makan 1 porsi atau dia dapat uang makan, dijamu karena dia pemangku jabatan, menunya, servisnya full service, tidak wajar. Orang jatahnya 1 ayam potong, dia udah ayam plus rendang plus dendeng, ini kan nggak wajar. Maka dia pemangku jabatan dia harus bayar, kalau nggak itu sogok, karena dia mendapat perlakuan tidak semestinya. Anggarannya dia dapatnya tuh 1 bungkus plus ayam gitu ya, tapi berhubung dilihat pemangku jabatan makan, diservis sama penjamunya tadi dilebihkan, ini termasuk dihitung sogok. Para ulama sudah bahas dari dulu seperti itu. Jadi tadi ya, intinya tentang hadiah ini kuncinya jabatan. Kita posisikan, kalau kita nggak punya jabatan, diservis atau tidak, dikasih diskon atau tidak, itu saja kuncinya. Bahkan semua manfaat yang diperoleh karena dia punya jabatan itu bisa berpotensi menjadi sogok. Makanya dalam Islam hadiah dan sogok itu apa? Beda tipis. Beda tipis. Hadiah dengan sogok, terkhusus pemangku jabatan. Dan yang lebih khusus lagi, pemangku jabatan yang dia di bidang hukum, jaksa, hakim, polisi, ini yang lebih khusus. Kenapa? Kalau orang-orang yang punya jabatan krusial, jabatan-jabatan di bidang hukum ini, mereka terima sogok, maka akan terjadi kezaliman. Apa kezalimannya? Yang salah bisa bebas, yang nggak bersalah dimasuk penjara, salah tangkap istilahnya sekarang ya. Paham maksudnya? Kalau penegak hukum sudah terima sogok, maka terjadi kezaliman, kerusakan. Wa fasadul ardi gulul, kata para ulama. Rusaknya muka bumi ini karena sogok. Makanya di antara produk Yahudi yang dari dulu dilestarikan sampai sekarang apa? Sogok. Ini produknya Yahudi, terkenal nih. Makanya kitab Taurat itu berubah-ubah. Kenapa? Karena para ulama Yahudi suka terima sogok, dibayar sogok, dirubah hukum gitu ya. Bisa request, Syekh tolong ayat itu dirubah dikit gitu ya. Sudah dirubah, dikasih uang 1 kantong, dirubah hukumnya. Ya berubah Taurat. Paham ya? Jadi makanya hadiah dengan sogok itu beda tipis. Yang kuncinya pemangku jabatan ini hati-hati. Wallahu ta'ala.